Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mukhyar Bukhari di channel YouTube saya Membaca Makna. Salam membaca makna buat kita semua. Pertemuan kita kali ini kita akan membentangkan sebuah buku yang berjudul Skills for Successful 21st Century School Leaders, Standards for Peak Performers. Buku ini ditulis oleh 3 orang penulis, yaitu John A. Howell, Fenwick W. English, Betty E. Steffi. Buku yang sedang kita bahas ini adalah sebuah buku tentang keterampilan seorang pemimpin sekolah abad 21 dan standar untuk orang-orang yang bekerja ingin mencapai puncak kejayaannya. Buku ini diterbitkan oleh Publish in Partnership with the American Association of School Administrators, Romans, Littlefield Education, Lanham, New York, Toronto, Oxford. Buku ini diterbitkan dalam kemitraan dengan Asosiasi Administrator Sekolah Amerika, Roman, Littlefield Education, Lanham, New York, Toronto, Oxford. Saudara-saudara, di dalam buku yang cukup tebal ini, hampir 250 halaman lebih, buku ini berisi tentang standar dan keterampilan yang harus dikuasai dan diterapkan oleh pemimpin sekolah. Karena setiap pemimpin sekolah membutuhkan filosofi yang terdefinisi dengan baik untuk membuat keputusan. Di dalam buku ini dijelaskan tentang dimensi filosofis, kinerja dan etika kepemimpinan sekolah. Buku ini membahas masalah-masalah seperti kepemimpinan visioner, termasuk keterampilan dan disposisi yang diperlukan untuk memimpin orang lain sehingga bisa mencapai kinerja puncak. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang kebutuhan keterampilan politik untuk tata sekolah dalam demokrasi, kemahiran dalam komunikasi, dan kemahiran dalam melakukan hubungan dengan stakeholders masyarakat yang lebih luas. Dan buku ini juga menjelaskan keterampilan dalam manajemen organisasi, wawasan tentang pengembangan desain kurikulum dan sistem pengembangan komunitas sekolah. Dalam buku ini juga dijelaskan keahlian dalam manajemen instruksional, pengembangan sistem prestasi siswa berbasis data. Pendek kata, di dalam buku yang ketebalannya melebihi 250 halaman ini menjelaskan dengan sangat tuntas bagaimana seorang pemimpin sekolah abad 21 kalau ingin berhasil membawa dirinya ke puncak karir sekaligus membawa sekolahnya menerabas tantangan-tantangan pendidikan, tantangan-tantangan dunia, tantangan-tantangan teknologi abad 21. Nah, begitu tebalnya buku ini, untuk pertemuan kita kali ini kita mengambil satu cakupan saja, satu bab saja, yaitu bagian ke-9 dalam buku ini yang membahas tentang skills in educational research, evaluation and planning, yaitu membahas tentang keterampilan dalam pendidikan, bagaimana riset, evaluasi dan perencanaan. Dalam bab ini dibuka dalam satu kalimat yang sangat menggugah sekali, yang sangat memotivasi sekali. Kata penulisnya adalah school leaders
and the 20th century will needs. School leaders in the 21st century will need new skill in conducting research and using research finding to improve student performance. Systematic research is the foundation for program evaluation, long and short range planning, and school operation. Without a strong research base, school reform cannot be successful. Dalam buku ini dijelaskan atau dalam bab ini pengantar pertamanya dijelaskan pemimpin sekolah di abad 21 akan membutuhkan keterampilan baru dalam melakukan penelitian dan menggunakan temuan penelitian itu untuk meningkatkan kinerja siswanya. Penelitian sistematis adalah dasar untuk evaluasi program, perencanaan jangka panjang dan pendek, operasional sekolah. Katanya, tanpa dasar penelitian yang kuat, reformasi sekolah mustahil akan berhasil. Saudara-saudara, kemudian dilanjutkan lagi dalam bagian ini dijelaskan perubahan tidak akan berhasil kecuali sekolah memperkenalkan perbaikan berbasis penelitian dalam pengajaran, dalam pembelajaran, dan dalam proses pelaksanaan sekolah secara luas. Sehingga itu diharapkan para pemangku kepentingan, orang-orang yang berkonsentrasi untuk pengembangan sekolah, menerapkan pengembangan sumber daya agar tetap fokus baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Karena sesungguhnya guru selalu berperan ganda. Guru berperan di dalam kelas dan juga berperan di luar kelas. Nah, haruslah membangun sistem sekolah itu didorong berdasarkan data, berfokus pada hasil dan terdesentralisasi. Baik saudara-saudara, dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa saat milenium baru mendekat, di sana sedang tumbuh kekhawatiran jika pendidikan publik tidak segera membaik, maka salah satu yang hampir tidak bisa terhindarkan yang mempengaruhi sistem pendidikan, sistem administrasi, sistem manajemen dalam lembaga pendidikan adalah dipengaruhi oleh sistem demokrasi dan kekuatan ekonomi. Kedua-duanya, suka atau tidak suka, akan memberikan warna dan pengaruh terhadap administrasi dan supervisi pendidikan. Dan karena itulah seorang pemimpin sekolah harus memahami dan mengerti bagaimana memadu padankan manajemen atau kepemimpinan demokratik dan kekuatan ekonomi untuk pengembangan lembaga pendidikan sekolahnya. Saudara-saudara, sekolah pada abad 21 dalam melaksanakan administrasi dan supervisi mesti memiliki kekuatan yang berbasis pada 6 aspek. Pertama, design and methods. Adanya kekuatan desain dan metode bagaimana merancang, mendesain proses pendidikan mulai dari perencanaan, proses sampai evaluasi, bagaimana merencanakan peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dipikirkan tidak hanya sampai sebatas output dari lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi juga sampai pada outcome yang memungkinkan peserta didik dipersiapkan untuk memiliki soft skill dan hard skill dalam melaksanakan peran kehidupannya ketika kembali di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, internal validity. Adanya
validitas kekuatan yang ada di dalam diketahui oleh kepala sekolah, oleh pemimpin sekolah, kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, external validity adalah kemampuan kepala sekolah untuk menangkap kekuatan-kekuatan di luar lembaga sekolah yang dimiliki oleh stakeholders yang bisa berkontribusi untuk pengembangan sekolah. Kemudian yang keempat adalah selecting the proper data gathering, analysis and interpretation methods, yaitu memilih pengumpulan data yang tepat, melakukan analisis yang akurat, serta kemampuan menggunakan metode interpretasi sehingga data yang dimiliki itu mampu dijadikan sebagai cara untuk mengembangkan lembaga sekolah. Nah, saudara-saudara, selanjutnya poin yang berikut adalah poin yang keempat ya, yaitu poin yang kelima, using statistik to improve schooling, menggunakan statistik untuk meningkatkan sekolah. Jadi dalam pengembangan program-program sekolah tidak didasarkan dengan karangan, tidak didasarkan atas meraba-raba untuk pengembangan sekolah, tetapi ada angka-angka yang jelas dari data-data yang dimiliki sekolah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah using research-based models and standards for educational program evaluation, yaitu menggunakan model berbasis riset dan standar program pendidikan evaluasi. Jadi pengembangan sekolah harus dilakukan dengan model berbasis riset, dari hasil penelitian, dari hasil data-data yang dikumpulkan sekolah, dianalisis secara mendalam sehingga dapat digunakan untuk pengembangan program sekolah. Saudara-saudara, apalagi kalau kita kaitkan dengan suasana pandemi COVID-19 sekarang, hendaknya sekolah telah memiliki data kekuatan yang ada di dalam sekolah, kemudian data-data apa saja yang dimungkinkan secara eksternal memberikan sumbangsi untuk pengembangan sekolah. Data-data itulah yang diolah bersama-sama dengan para guru untuk merancang, mendesain model pembelajaran, mendesain kurikulum yang baru dengan tidak mengenyampingkan kurikulum yang diberikan oleh dinas atau Kementerian Pendidikan, tetapi sekolah mampu merancang sebuah standar kurikulum untuk pengembangan sekolah sehingga sekalipun terhambat dalam suasana COVID-19, tetapi sekolah tetap memiliki dasar yang kokoh dalam pelaksanaan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru-guru di sekolah untuk tetap melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya secara terarah dan terukur. Nah, karena itu ada goal yang mesti dicapai, ada tujuan model yang mesti dicapai. Setidak-tidaknya goal yang mesti dicapai atau tujuan yang ingin dicapai dari model yang telah ditetapkan itu, apabila ingin dicapai mesti memperhatikan 8 aspek berikut ini. Yang pertama, libatkan anggota komunitas, libatkan orang tua, libatkan komite sekolah, libatkan para stakeholders, libatkan orang-orang yang memiliki perhatian dengan pengembangan sekolah. Involve members of the total community. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun tujuan yang luas dan tujuan yang spesifik. Nah, kalau misalnya sebelum ada COVID-19, tujuan sekolah itu lebih luas. Dengan adanya COVID-19 ini harus dilakukan tujuan-tujuan spesifik.
construct broad goal and specific objectives. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, tujuan-tujuan yang ditetapkan itu harus dikomunikasikan, harus mampu dikomunikasikan dalam rangka untuk memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi tujuan tadi diterjemahkan untuk dapat mengkomunikasikan dalam memfasilitasi pembelajaran. Translate specific objectives into communicable from that facilitated learning. Kemudian yang keempat, kembangkan instrumentasi pengukuran. Jadi sekalipun di masa COVID-19 di mana keterbatasan dalam memberikan penyajian pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada murid-muridnya, tetapi sekolah mesti memiliki standar pengukuran agar pelaksanaan pembelajaran yang sekalipun minimalis diberikan bisa terukur untuk dapat diketahui sejauh mana pencapaiannya dan bagaimana evaluasinya untuk dapat dilakukan perbaikan dan dikembangkan dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah direncanakan akan terjadi. Kemudian yang kelima adalah standar pengukuran tadi dilakukan pengukurannya secara berkala. Dilakukan pengukuran secara berkala sehingga dapat diketahui bagaimana upaya untuk melakukan pengembangan secara berikutnya. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pada poin yang berikutnya, yaitu menganalisis data. Jadi setelah kita ukur begitu pencapaian yang didapatkan tadi berdasarkan evaluasi, lalu datanya dianalisis, datanya dikembangkan, dan setelah dilakukan aspek-aspek ini, yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk pengembangan program. Nah, itulah aspek-aspek kalau kita ingin menggolkan model yang telah dirancang. Selanjutnya, seorang kepala sekolah sebagai edukator dan supervisor di sekolah harus melibatkan diri dengan perencanaan masa depan sekolah. Untuk itu mesti dilakukan perubahan secara efektif. Nah, untuk mengelola perubahan secara efektif, para pemimpin sekolah harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan tujuan dan proses khusus untuk membawa perubahan positif berdasarkan kebersamaan visi, misi, dan tujuan, baik tujuan jangka pendek, tujuan menengah, dan tujuan jangka panjang, dengan selalu mengantisipasi perubahan-perubahan, baik perubahan yang diduga akan terjadi maupun perubahan-perubahan yang tidak diduga akan terjadi, seperti adanya wabah, adanya bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengantisipasi masalah yang akan dihadapi dan direncanakan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangannya atau untuk mencari solusinya. Nah, disinilah yang saya jelaskan tadi, bahwa seorang kepala sekolah mesti mengantisipasi para warga atau para sumber daya yang dia miliki. Apa sumber daya yang dia miliki? Sumber daya sekolah yang paling utama dimiliki oleh kepala sekolah adalah guru-guru itu sendiri. Dilakukan penanaman kemampuan-kemampuan kepada guru sehingga guru
memiliki talenta, kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, membuat program untuk mencapai suatu tujuan dan mengelola pelaksanaannya. Yang keempat, melakukan perubahan terhadap pelaksanaan administrasi. Ketika ada perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran di sekolah, yang tadinya proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan normal, tiba-tiba terjadi hambatan sehingga tidak bisa berjalan secara normal, maka sekolah mesti memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan administrasi. Kemudian yang berikutnya, sekolah harus membangun jaringan komunikasi yang efektif untuk mengelola perubahan, proses perubahan, dan mengantisipasi berbagai macam hambatan. Sehingga tujuan besar sekolah tadi yang sudah dirumuskan tidak bisa dicapai, dilakukan perubahan tujuan tetap dapat dikomunikasikan secara efektif sehingga semua bagian dari sumber daya sekolah itu tetap berjalan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang terakhir, senantiasa melakukan komunikasi dengan semua sumber daya, terutama sekali dengan guru-guru, untuk mendapatkan kesepahaman pekerjaan, kesepahaman tujuan, kesepahaman proses, sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dapat diselesaikan atau tidak menjadi penghalang untuk terus berlangsungnya proses. Nah, saudara-saudara, dalam melakukan proses perencanaan dan implementasi, ada aspek-aspek yang mesti diperhatikan. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan proses. Jadi perencanaan mesti terukur, jadwalnya mesti terukur, mesti tercatat dengan baik. Yang kedua, boleh menggunakan karya sendiri dan karya orang lain sehingga sumber daya yang digunakan dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, adanya prioritas untuk tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang harus dipenuhi. Yang keempat, penjadwalan harus kegiatan. Harus ada penjadwalan kapan kegiatan akan dilakukan, seperti apa pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah tadi sudah kita jelaskan tentang pengaturan penjadwalan. Yang berikutnya, menetapkan prosedur untuk mengatur kegiatan. Yang keenam, melakukan pemantauan terhadap tenggang waktu yang sudah ditentukan. Apakah berjalan dengan baik sehingga waktu yang telah ditetapkan bisa tercapai atau seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin kita bahas dalam pembahasan ini adalah planning how to do it. Perencanaan bagaimana melakukannya. Nah, satu, bentuklah tim perencana yang profesional. Libatkan guru, libatkan staf, libatkan orang tua, libatkan pengawas, libatkan stakeholder yang ada, libatkan tokoh-tokoh masyarakat, kalau perlu libatkan media massa. Dua, kembangkan rencana untuk perencanaan yang
berbasis pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian target yang spesifik adalah bagaimana rencana yang dibuat itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, sehingga bisa diurai persoalan-persoalan itu untuk mampu mengembangkan sekolah, mampu mengembangkan perencanaan berjalan dengan tetap mengacu pada profesionalitas. Jadi dua itu saja. Pertama, bentuk tim perencana yang profesional. Yang kedua, dalam mengembangkan rencana itu berbasis pada visi, misi, dan tujuan. Nah, saudara-saudara, perlu ditanyakan, direnungkan oleh para pemimpin sekolah. Apakah rencana yang saya buat itu bisa berhasil? Apakah guru, masyarakat, orang tua, dan komunitas lain memahami perencanaan yang saya buatkan? Jangan-jangan perencanaan itu tambah membuat bingung. Atau jangan-jangan perencanaan ini tidak dipahami oleh para stakeholders. Kemudian tanyakan lagi, apakah saya mendapat dukungan dari guru, dari staf, dari karyawan, dari masyarakat, dari orang tua? Nah, kemudian yang berikutnya, apakah rencana yang saya buat ini tersedia sumber daya manusianya, tersedia sarana dan prasarananya, tersedia fasilitasnya? Nah, inilah yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang kepala sekolah mesti mampu, mesti memiliki data yang terukur, data yang jelas, sehingga ketika dia melakukan perencanaan, dia memiliki data untuk disesuaikan dengan rencana yang ia akan tawarkan kepada sekolah, kepada masyarakat, dan kepada stakeholder yang lainnya. Baik saudara-saudara, itulah pertemuan kita kali ini yang mengupas tentang skill in educational research, evaluation, and planning dari buku Skill for Successful 21st Century School Leaders Standard for Peak Performers yang ditulis oleh John R. Howell, Van Wyk W. English, Betty Steffi. Demikian saudara-saudara pertemuan kita pada diskusi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan yang saudara-saudara berikan, dan jangan lupa, mohon kiranya saudara-saudara berkenan memberikan sumbangsi subscribe bagi yang belum subscribe, dan dipersilakan untuk memberikan komen yang konstruktif pada channel ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses selalu untuk Anda semua. Salam hormat buat orang-orang terkasih Anda. Salam membaca makna dari saya, Muhyar Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.